Welcome to Presentasi menjelaskan tentang teori belajar konstruktivisme dan penerapannya dalam pembelajaran. Nama Edwin Hamdani dengan NIM 232101010086, kelas PAI A4. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang pertama, saya akan membahas terlebih dahulu pengertian teori belajar konstruktivisme. Konstruktivisme berasal dari kata konstruktif dan isme. Konstruktif berarti bersifat membina, memperbaiki, dan membangun. Sedangkan isme dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti paham atau aliran. Konstruktivisme merupakan aliran filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan kita merupakan hasil konstruksi kita sendiri. Setiap orang membentuk pengetahuannya sendiri. Manusia harus mengkonstruksi pengetahuan itu dan memberi makna melalui pengalaman nyata. Menurut konstruktivisme, pengetahuan itu memang berasal dari luar, akan tetapi dikonstruksi dalam diri seseorang. Oleh sebab itu, tidak bersifat statis, akan tetapi bersifat dinamis, tergantung individu yang melihat dan mengkonstruksinya. Selanjutnya, kita akan membahas tujuan. Jika ditinjau dari tujuan teori konstruktivisme, terdapat beberapa tujuan lain yang perlu dipahami, antara lain: 1. Tujuan dari teori konstruktivisme secara tidak langsung, yakni sebagai bentuk upaya untuk merangsang kita untuk berpikir inovatif dan kreatif. Berpikir inovatif ini memang tidak mudah. Kita butuh waktu dan juga proses yang cukup panjang, di mana kita membutuhkan waktu yang lama untuk mengumpulkan kepingan ilmu pengetahuan dari waktu ke waktu. 2. Bisa meningkatkan pengetahuan. Saat berbicara mengenai ilmu pengetahuan, tidak selalu kita harus mendapatkannya di bangku formal, namun kita juga bisa mendapatkannya di bangku non formal. Bahkan ketika kita bermain, piknik, ataupun sedang berkebun di halaman rumah sekalipun, kita juga dapat menemukan ilmu pengetahuan baru. Ilmu pengetahuan sendiri bisa kita dapatkan berdasarkan kepekaan kita terhadap lingkungan sekitar. Misalnya, ketika si A bisa menemukan ilmu baru ketika keluar dari rumah, sedangkan si B tidak memperoleh ilmu baru ketika keluar dari rumah. Jadi, bisa tidaknya ilmu pengetahuan didapatkan bergantung dari kemampuan, keinginan, dan juga sensitivitas kita terhadap lingkungan. 3. Menemukan berbagai hal baru. Teori konstruktivisme ini bertujuan untuk membantu kita dalam menemukan berbagai hal baru dalam bentuk apapun itu. Misalnya, banyak orang yang mencari sebuah kebahagiaan dengan berbagai macam cara, mulai dari ada yang menaksir temannya, jalan-jalan bersama teman, dan masih banyak lagi. 4. Membentuk keahlian sesuai dengan kemampuan. Sadar atau tidak, teori konstruktivisme akan mengarahkan kita untuk bisa menemukan keahlian sesuai dengan kemampuan yang kita punya. Seorang yang pada awalnya tidak mempunyai ketertarikan di dunia menulis, setelah belajar mengenai kelebihan tulis menulis, maka hal itu bisa jadi akan mendorong orang tersebut menjadi penulis. Atau mungkin saja orang tersebut sebelumnya sudah mempunyai bakat terpendam, tapi karena ketidaktahuan bahwa ada bakat terpendam, maka diperlukan upgrade dan membutuhkan stimulus untuk menghasilkan bakat. Jadi bakat mereka miliki akan terasa dan bisa melahirkan kemampuan serta keterampilan yang sesuai dengan potensi yang ada di dalam dirinya. Dan yang terakhir, mendorong untuk berpikir mandiri. Adapun tujuan dari teori konstruktivisme berikutnya, yaitu mendorong kita untuk berpikir lebih mandiri dan out of the box. Setidaknya orang yang paham betul mengenai esensi ilmu pengetahuan, mereka akan menjadi lebih terbuka hatinya dan bisa berpikir lebih dewasa. Untuk yang mempunyai kemampuan berpikir secara matang, maka
Pemikiran mandiri mereka tidak sekedar dalam bentuk pikiran saja, namun juga bisa dilihat dari perilaku dan juga sikap dalam kehidupan sehari-hari. Karena kemandirian itulah yang kemudian akan mendorong kualitas orang tersebut. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan teori belajar konstruktivisme. Kelebihan dari teori belajar konstruktivisme yaitu pertama, melatih siswa supaya menjadi pribadi yang mandiri dan mampu memecahkan masalah. Yang kedua, menciptakan kreativitas dalam belajar sehingga tercipta suasana kelas yang lebih nyaman dan kreatif. Ketiga, melatih siswa untuk bekerja sama dan terlibat langsung dalam melakukan kegiatan. Yang keempat, menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna dan menumbuhkan kepercayaan diri pada siswa karena memiliki kebanggaan dapat menemukan sendiri konsep yang sedang dipelajari dan siswa juga merasa bangga dengan hasil temuannya. Dan yang terakhir, melatih siswa berpikir kritis dan kreatif. Kekurangan dari teori belajar konstruktivisme yaitu pertama, sulitnya mengubah keyakinan guru yang sudah terstruktur menggunakan pendekatan tradisional selama bertahun-tahun. Yang kedua, dalam penerapan teori belajar konstruktivisme, guru harus memiliki kreativitas dalam merencanakan pelajaran dan memilih atau menggunakan media. Guru yang malas dan tidak mau berkembang akan sulit menerapkan teori belajar konstruktivisme. Dan yang ketiga, siswa dan orang tua memerlukan waktu beradaptasi dengan proses belajar dan mengajar yang baru. Selanjutnya, ciri-ciri belajar aliran konstruktivisme. Adapun ciri-ciri tersebut yaitu 1. Pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri. 2. Pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke murid kecuali hanya dengan keaktifan murid sendiri untuk menalar. 3. Murid aktif mengkonstruksi secara terus-menerus sehingga selalu terjadi perubahan konsep ilmiah. 4. Guru sekedar membantu menyediakan saran dan situasi agar proses konstruksi belajar lancar. 5. Struktur pembelajaran seputar konsep utama pentingnya sebuah pertanyaan. Selain itu, yang paling penting adalah guru tidak boleh hanya semata-mata memberikan pengetahuan kepada siswa. Siswa harus membangun pengetahuan di dalamnya benak sendiri. Seorang guru dapat membantu proses ini dengan cara-cara mengajar yang membuat informasi menjadi sangat bermakna dan sangat relevan bagi siswa, dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan atau menerapkan sendiri ide-ide dan dengan mengajak siswa agar menyadari dan menggunakan strategi-strategi mereka sendiri untuk belajar. Selanjutnya, prinsip-prinsip belajar konstruktivisme. Salah satu prinsip utama dalam pembelajaran konstruktivisme adalah guru tidak bisa hanya memberikan pengetahuan kepada siswa. Siswa harus membangun pengetahuan dalam pikiran mereka sendiri. Dalam model SCL ini, guru lebih tepatnya disebut sebagai fasilitator pembelajaran, dapat juga disebut sebagai mediator. Secara garis besar, prinsip-prinsip konstruktivisme yang diambil adalah 1. Pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri, baik secara individu maupun sosial. 2. Pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke murid, kecuali hanya dengan keaktifan murid sendiri untuk menalar. 3. Murid aktif mengkonstruksi terus-menerus sehingga selalu terjadi perubahan konsep menuju ke konsep yang lebih rinci, lengkap, serta sesuai dengan konsep ilmiah. Dan yang keempat, guru sekedar membantu menyediakan sarana dan situasi agar proses konstruksi siswa berjalan mulus.
Selain itu, pembelajaran konstruktivistik memandang bahwa siswa secara terus-menerus memeriksa informasi baru yang berlawanan dengan aturan-aturan lama dan merevisi aturan-aturan tersebut jika tidak sesuai lagi. Sehingga untuk mendorong agar siswa terlibat aktif dalam kegiatan belajar, maka suasana lingkungan belajar harus demokratis. Yang kedua, kegiatan pembelajaran berlangsung secara interaktif dan berpusat pada siswa. Ketiga, pendidik mendorong siswa agar belajar mandiri dan bertanggung jawab atas kegiatan belajarnya. Selanjutnya, teori belajar von Glassford. Von Glassford mengemukakan 3 keyakinan sebagai epistemologi konstruktivisme, yaitu sebagai berikut. 1. Pengetahuan tidak dihimpun secara pasif, tetapi dihasilkan melalui kognisi aktif individu. 2. Kognisi merupakan proses adaptif yang berfungsi membuat perilaku individu lebih sesuai pada suatu lingkungan tertentu yang diberikan. 3. Mengorganisasi kognisi dapat membantu dan membuat pengertian dari pengalaman seseorang dan bukan suatu proses untuk menghasilkan representasi akurat dari kenyataan. Selanjutnya, teori belajar menurut Lortzbach dan Tobin. Proses pembelajaran pada metode inquiry yang demikian sejalan dengan teori belajar konstruktivisme, yang merupakan suatu proses pembentukan pengetahuan yang harus dilakukan oleh peserta didik. Lortzbach dan Tobin dalam Schiller mengemukakan bahwa pendidik tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan kepada peserta didik. Peserta didik harus membangun sendiri pengetahuan di dalam benaknya. Pendidik dapat memberikan kemudahan untuk proses ini dengan memberikan kesempatan peserta didik untuk menemukan atau menerapkan ide-ide mereka sendiri, dan memberikan pembelajaran kepada peserta didik agar menjadi sadar menggunakan strategi mereka sendiri untuk belajar. Selanjutnya, teori belajar menurut Driver dan Oldham. Berikut ini ciri-ciri belajar berbasis konstruktivisme menurut Driver dan Oldham. 1. Orientasi, yaitu siswa diberi kesempatan untuk mengembangkan motivasi dalam mempelajari suatu topik dan memberikan kesempatan melakukan observasi. 2. Elisitasi, yaitu mengungkapkan idenya dengan jalan berdiskusi, menulis, membuat poster, dan lain-lain. 3. Restrukturisasi ide, yaitu klasifikasi ide dengan ide orang lain dengan membuat ide baru, mengevaluasi ide baru. Penggunaan ide baru dalam berbagai situasi, yaitu ide atau pengetahuan yang telah terbentuk perlu diaplikasikan pada berbagai macam situasi. 2. Review, yaitu mengaplikasikan pengetahuan gagasan yang ada perlu direvisi dengan menambahkan atau mengubah. Dan pembahasan terakhir yaitu penerapan teori konstruktivisme dalam pembelajaran. Pengetahuan bukanlah sesuatu yang sudah ada dan tersedia, sementara orang lain tinggal menerimanya. Pengetahuan adalah sebagai suatu pembentukan yang terus-menerus oleh seseorang yang setiap saat mengalami reorganisasi karena adanya pemahaman-pemahaman baru. Bila pendidik bermaksud mentransfer konsep
ide, dan pengetahuan tentang sesuatu kepada siswa. Pentransferan itu akan diinterpretasikan dan dikonstruksi oleh mahasiswa melalui pemahaman dan pengetahuan mereka sendiri. Baik, dari pembahasan barusan kita dapat menyimpulkan bahwa 1. Pembelajaran adalah proses aktif, yaitu pengetahuan tidak ditransfer oleh guru ke murid, melainkan dibangun oleh murid sendiri melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. 2. Pengetahuan dikonstruksikan secara individual, yaitu setiap murid memiliki pemahaman dan penafsiran yang unik berdasarkan pengalaman dan pengetahuan sebelumnya. 3. Belajar bermakna terjadi melalui pengalaman, yaitu murid belajar lebih baik ketika mereka terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran dan menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah mereka miliki. 4. Pengalaman konkret refleksi diri penting, yaitu pembelajaran yang efektif melibatkan pengalaman langsung, eksplorasi, dan refleksi untuk membantu murid menghubungkan pengetahuan baru dan pengetahuan yang sudah ada. Mungkin saya menyadari bahwa sebagai penulis masih jauh dari kata sempurna. Kedepannya, penulis akan lebih fokus dan detail dalam menjelaskan tentang makalah di atas dengan lebih banyak. Tentunya dapat dipertanggungjawabkan. Untuk saran bisa berisi kritik atau saran terhadap penulisan, juga bisa untuk menanggapi terhadap penjelasan dari bahasa makalah yang telah dijelaskan. Terima kasih telah menyaksikan.